Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh warga belajar tadi atas nama Tiko, ini pelajaran bahasa Inggris. Perbedaan antara simple future tense dan present perfect tense. Oke, yang saya bahas sekarang adalah tentang simple future tense-nya dulu. Nah, bisa dilihat di kapal ini tadi sudah saya siapkan. Nah, simple future tense itu adalah suatu tenses untuk menyatakan keadaan yang akan terjadi, ya. Jadi masih akan dilakukan. Nah, ditandai dengan adanya kata will atau be going to. Be ini artinya adalah is, am, are, tergantung dari subjeknya nanti apa, ya. Oke. Terus will sama going to itu artinya adalah akan. Nah, dalam bahasa Inggris itu pasti klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif itu sendiri punya yang namanya rumus atau patternnya. Di situ ada subject plus will atau be going to plus verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama. Terus objek. Biasanya juga ditambahi oleh kata keterangan waktu. Nah, dari kalimat positif ini saya memberikan contoh begini. Subjeknya I, saya menggunakan will, terus diikuti oleh kata kerja pertama go, objeknya adalah Surabaya. Jadi kalimatnya berbunyi I will go to Surabaya next week. Saya akan pergi ke Surabaya minggu depan. Nah, berarti kan akan dilakukan, bisa jadi bisa. Untuk pattern negatifnya, subject plus will plus be going to plus not, itu kata kerja bentuk pertama itu dengan objek. Kalimatnya menjadi I will not go to Surabaya next week, gitu ya. Jadi saya tidak akan pergi ke Surabaya minggu depan. Terakhir adalah kata tanyanya. Jadi will-nya berubah, semuanya bentuknya sama, polanya itu sama untuk semua tenses. Will-nya taruh di depan, diikuti dengan subjek, kata kerja bentuk pertama plus objek. Gak pakai not. Ingat, not hanya dipakai untuk kalimat negatif. Lainnya negatif gak boleh pakai not. Nah, kembali lagi ke sini. Kalimatnya menjadi will I go to Surabaya next week? Akankah saya akan pergi ke Surabaya minggu depan? Ya. Jadi ini penjelasan singkat tentang simple future tense, di mana untuk menceritakan kejadian yang akan terjadi. Oke, lanjutnya habis ini akan saya terangkan tentang present perfect continuous. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua, pembahasan tentang present perfect tense. Nah, perhatikan dulu catatannya begini. Present perfect tense itu adalah suatu kalimat yang dipakai untuk mengibaratkan kejadian yang dilakukan dari dulu sampai sekarang. Berarti dilakukan sejak dulu sampai sekarang masih juga dilakukan. Nah, dan kalimatnya biasanya menggunakan atau ditandai dengan kalimat atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga ini tidak ada rumus ataupun tidak ada hal yang spesifik bagaimana cara mengingat, tapi harus sering dibaca dan dihafalkan kalau yang ini, ya. Kalau mau lihat di kamus, manual itu di tengah kamus tempatnya, jadi bisa dihafal dan dilihat semuanya tentang kata kerja. Kata kerja itu ada dibedakan menjadi irregular sama regular. Irregular itu tidak beraturan. Tidak beraturan di mana kata pertama, kedua, ketiga itu berbeda. Contoh, go, when, gone, itu kan berbeda. Kalau yang regular atau kata kerja beraturan, dari kata kerja bentuk pertama, contoh saya di sini pakai live, tinggal. Live ini satunya live, duanya live, tiganya juga live. Jadi ini beraturan, tinggal tambahi ed, maksudnya begitu. Nah, bedanya antara beraturan dan tidak beraturan. Nah, sekarang masuk ke pattern atau bentuk kalimatnya. Rumusnya subject plus have atau has plus verb ketiga. Have sama has itu tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya itu tergolong I, you, they, we, dia berarti pakai have. Kalau subjeknya itu he, she, it, maka dia pakai has. Berarti kalau contoh Dono, Kasino, Indro. Dono, Kasino, Indro kan berarti 3 orang mereka, berarti di sini they have. Kalau subjeknya adalah polisi, polisinya cuma 1, berarti dia ikut he, makanya dia pakai has.
Contoh yang saya pakai di sini adalah they. Kembali lagi di sini ya, patternnya atau rumusnya tadi subject plus has plus verb ketiga. Saya punya subject they. Contohnya begini, kalimatnya they have lived. Mereka telah tinggal in Surabaya for long time, di Surabaya untuk waktu yang lama. Berarti mereka, Dono Kasino Indra tadi tinggal di Surabaya itu dari dulu sampai sekarang, gitu yang untuk mengidentifikasikan adalah kalimat present perfect tense. Kalau di sini kalau kita pakai has, berarti ya tinggal diganti subjeknya saja. Contoh Dono aja yang tinggal di Surabaya, berarti Dono has lived in Surabaya for long time. Kenapa pakai has? Karena Dono di sini tempatnya, tergolong subjek yang sini. Oke. Nah, bentuk kalimat tetap ada 3, positif, negatif, dan interrogatif. Sesuai yang di kalimat pertama atau video pertama sebelum pembahasannya tadi, not ini hanya dipakai untuk kalimat negatif. Jadinya rumusnya untuk kalimat negatif subject plus have plus has, not plus verb 3. Jadinya they have not lived in Surabaya for long time. Begitu juga yang di sini untuk kalimat interrogatifnya. Has plus subject plus verb 3. Have they lived in Surabaya? Ini penjelasan singkat. Untuk lebih jelasnya, untuk kalian bisa lihat referensi sendiri, cari-cari referensi di internet. Kalau masih kurang jelas lagi, bertanya lagi, oke? Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.